hampir sama untuk apa namanya proses pembentukannya terkait Dewan Nasional masih hampir sama di Perpres yang 33 dan di Perpres yang saat ini yang sedang dimintakan pengesahan dari Presiden. Jadi dari provinsi mengusulkan kepada Pak Menko atau Ketua Dewan Nasional untuk diusulkan kepada Presiden terkait dengan keanggotaannya. Nah, untuk komposisi keanggotaannya tadi sudah disampaikan Mbak Tasya. Jadi Bu Tasya ya tadi sudah sampaikan ketuanya adalah gubernur, wakil ketuanya adalah bupati yang di mana KK itu ada, berarti Bupati Bogor ya. Nah, kemudian yang untuk keanggotaannya yang mewakili pemerintah pusat yang ada di daerah, mewakili pemerintah pusat yang di daerah itu adalah instansi vertikal. Kalau tadi diusulkan ada 4 instansi vertikal, tapi di Perpres dibatasi 3, Pak. Jadi Perpres kelembagaan membatasi untuk instansi pusat yang berada di provinsi itu hanya 3 nanti instansinya. Nah, kemudian 6 keanggotaan dari Dewan Kawasan itu dari pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah ini pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Nah, dalam hal ini apa namanya bisa misalnya 3 dari provinsi, bisa misalnya 3 dari apa namanya dari kabupaten, tapi tergantung apa urgensi dari kebutuhan kebutuhan apa lingkup apa namanya kerja lah, lingkup kerja dari Dewan Kawasan itu sendiri dibutuhkannya seperti apa kira-kira untuk apa namanya kewenangan untuk pengembangan KEK ini Dewan Kawasannya seperti apalah yang dibutuhkan. Jadi Bapak Ibu di provinsi bisa mengkoordinasikan misalnya dari pemerintahan Kabupaten Bogor misalnya mengusulkan sekian lingkup kewenangan OPD-nya yang diusulkan, cuman dari provinsi bisa melakukan koordinasi, bisa mengkoordinasikan lah kira-kira misalkan urusan ini kaitannya terkait apa. Nah, di provinsi juga sama seperti itu, Bapak dan Ibu. Jadi misalnya di provinsi mengusulkan apa namanya anggotanya siapa, kemudian urgensinya apa terkait dengan pelaksanaan tugas dari Dewan Kawasan. Nah, selanjutnya untuk sekretariat Dewan Kawasan, meskipun ini setelah ini ya Bu, setelah setelah Kepres ditandatangani, kemudian Dewan Kawasan atau Gubernur membentuk sekretariat Dewan Kawasan. Nah, di Perpres yang lama, sekretariat Dewan Kawasan itu dijabat oleh bisa punya fungsi berdekatan dengan KEK-nya. Kalau misalkan ini pariwisata, mungkin bisa pariwisata, kepala dinas pariwisata yang jadi sekretariatnya. Nah, namun dalam Perpres yang baru yang turunan Undang-Undang Cipta Kerja ini, sekretaris Dewan Kawasan itu dijabat oleh ex officio sekretaris daerah provinsi. Nah, misalnya ke depan Kepresnya ditetapkan, kemudian Pak Gubernur selaku Ketua Dewan Kawasan menetapkan apa sekretaris daerah sebagai ex officio sekretaris Dewan Kawasan dan kemudian membuat ortalanya organisasi dan tata kerjanya kira-kira itu. Nah, untuk tugasnya, jadi tadi disampaikan Bapak dan Ibu, jadi saya coba menyampaikan sekiranya misalkan di tingkat provinsi ada yang dimasukkan, urgensinya apa, terus sekiranya diusulkan juga instansi vertikal yang ada di provinsi atau unit kerja pusat yang ada di provinsi untuk diusulkan masuk dalam Dewan Kawasan, urgensinya apa. Nah, kemudian yang di Kabupaten Bogor juga misalkan ya, ketika akan dimasukkan urgensinya itu apa gitu. Biasanya kami pada saat pembahasan draft Kepres dengan teman-teman Setkap dan Setnek dan Kumham itu selalu dimintai informasi. Jadi alasannya apa mengusulkan alasannya itu apa diusulkan keanggotaannya yang bersangkutan untuk masuk dalam anggota Dewan Kawasan. Nah, paling tidak seperti ini Pak pendekatannya. Jadi ini tugas saya ambil dari Perpres yang sedang dimintakan pengesahan Presiden. Jadi tugasnya itu ada melaksanakan strategi kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Nasional. Kemudian membantu Dewan Nasional dalam mengawasi pelaksanaan tugas administrator KK, kemudian menetapkan langkah strategis penyelesaian permasalahan dan pelaksanaan kegiatan KK di wilayah kerja, kemudian menyampaikan laporan pengelolaan KK kepada Dewan Nasional setiap akhir tahun,
Yang E menyampaikan laporan insidentil dalam hal dapat permasalahan strategis kepada Dewan Nasional. Yang F pelaksanaan tugas lain yang diminta oleh Ketua Dewan Nasional. Nah, jadi esensinya kan kawasan ekonomi khusus itu kan apa namanya, ada integrasi kebijakan Bapak dan Ibu. Jadi di tingkat daerah itu kita dibantu oleh Dewan Kawasan. Kalau misalkan rezim pemerintahan daerah itu kan provinsi itu selaku wakil pemerintah pusat yang ada di daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah. Kalau di rezim undang-undang apa Pemda. Tapi kalau di rezim undang-undang KEK sebetulnya hampir sama pendekatannya. Karena pengembangan KEK ini menggunakan apa namanya, kombinasi antara desentralisasi struktural dengan desentralisasi fungsional. Jadi ada irisannya lah kira-kira seperti itu. Nah, yang tadi disampaikan itu sebetulnya teman-teman dari Provinsi Jabar dan dari Bogor harus mulai merumuskan kira-kira misalnya di kabupaten apa nih yang masuk, siapa nih dinas apa yang masuk untuk apa namanya, pengembangan KEK di Jawa Barat. Jadi orientasinya karena Dewan Kawasan ini kan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Jawa Barat, orientasinya harus kepada kewenangan Dewan Kawasan di lingkup provinsi. Nah, dukungan apa kira-kira di KEK Lido ini yang dibutuhkan, gitu kira-kira itu. Itu yang pertama. Nah, sama halnya misalkan ketika di provinsi, apa kira-kira dukungan yang dibutuhkan. Sama halnya juga ketika di instansi vertikal, misalnya di Lido pengembangannya pariwisata, kemudian apa namanya, dari pengembangan pariwisata misalkan dibutuhkan apa nih. Nah, misalkan kalau tadi Pak Asda sempat sampaikan, misalnya kita juga sampaikan usulkan BPN, misalkan kanwil BPN supaya masuk dalam keanggotaan Dewan Kawasan. Nah, kita perlu perlu exercise nih Pak, apa namanya, apa instansi vertikal yang diusulkan, apa kebutuhannya, misalnya lahan yang di Lido itu berapa persen sih penguasaannya, atau misalnya kenapa kita mengusulkan kepala apa namanya, apa namanya, kanwil ATR karena terkait dengan percepatan splitting dan lain sebagainya lah misalnya. Karena kan sebetulnya dulu administrator itu dilekatkan pada OPD di daerah. Nah, kemudian administrator saat ini kan ke depan unit kerja pusat, tapi tetap ada rekan-rekan misalnya kanwil, misalkan teman-teman ATR yang terkait dengan fasilitasi pertanahan dan tata ruang, dan teman-teman KL yang lainnya lah yang terkait dengan tugas perizinan berusaha. Nah, tadi disampaikan kira-kira ini Bu, apa Bapak dan Ibu, mungkin untuk saya coba ulangi untuk yang susunan keanggotaannya, baik di Perpres yang lama atau di RPPres yang sedang dimintakan persetujuan kepada Presiden. Jadi ketua adalah gubernur, wakil ketua adalah bupati atau KK yang ada KK-nya di wilayah kerjanya. Kemudian untuk keanggotaannya 3 mewakili pemerintah pusat yang ada di daerah atau instansi vertikal, 6 mewakili unsur pemerintah provinsi atau kabupaten kota. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Mangga bila misalnya ada yang mau didiskusikan.